Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. Or if you are new to my channel, hi, my name is Richard, and hari ini saya akan ngejelasin ke kalian semua tentang DNA replication, and gene expression. Tapi karena materi ini banyak, jadi saya akan ngejelasin menjadi 3-4 video untuk semua materi ini. Dan untuk video kali ini kita akan fokus ke DNA. So, once again, before we start, make sure kalian udah subscribe, karena subscribe itu gratis. Selain itu, jika kalian subscribe, setiap saya upload video baru, kalian akan dapat notification. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen video ini, serta dislike jika kalian tidak suka video ini. Serta jika kalian ingin memberikan masukan atau kritik dan saran, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. So, without further ado, let's start the video. So, hari ini saya akan ngejelasin dalam bahasa Indonesia, tapi jika kalian ingin bahasa Inggrisnya, kalian bisa baca di PPT-nya. So, pertama kita akan mulai dengan apa itu gen, DNA, kromosom, dan kromatin. Nah, gen itu sendiri adalah functional group of DNA that contains instruction for protein synthesis. Nah, ini artinya apa? Ini itu artinya gen itu adalah suatu grup, bukan suatu bagian dari DNA yang mengandung instruksi untuk sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah pembuatan protein. So, next, DNA. DNA is something that contains genetic materials and expressed through proteins. Maksudnya apa? DNA itu jadinya sesuatu yang mengandung genetic materials atau materi genetik di dalam sel kita, dan DNA ini diekspresikan melalui protein. Next, chromosome. Chromosome is chromatin that is dense. The structure occurs when the cell is dividing. Jadi kromosom itu apa? Kromosom itu basically adalah chromatin yang lebih padat, yang lebih dense gitu. Tapi strukturnya itu hanya berlangsung atau hanya ditemukan ketika sel sedang membelah. Next, kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin adalah genetic materials inside cell. Tangled thread structure. The structure occurs all the time. Jadi kromatin itu adalah genetic material di dalam sel. Lalu tangled thread structure, jadi kayak benang kusut strukturnya. Dan strukturnya ditemukan setiap saat kecuali saat cell is dividing. So, next. Nah, jadi ini itu sebentar. Nah, jadi ini itu saya tidak pakai ini deh. Nah, jadi ini itu contohnya, contoh gambarnya. Di sini kita punya sel. Di dalam ini nukleus. Di dalam nukleus ini biasanya kalau bentuknya udah kayak XX gini, itu kita sebut kromosom. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak benang kusut, kayak nggak ada bentuk gitu, kayak benang-benang doang, itu kita sebut kromatin. Nah, ini kita kromosom, kita ambil contohnya. Di dalam kromosom ini ada DNA. Nah, lalu di dalam DNA ini ada gen. Jadi gen itu seperti yang saya jelaskan, dari sel, terus kita per detail lagi ada kromosom atau kromatin, lalu kita per detail lagi ada DNA, lalu kita per detail lagi ada gen. Nah, so next. Nah, jadi DNA itu seperti yang kalian tahu kan bentuknya seperti yang kita suka lihat-lihat di film, apalagi film Jurassic World, kan bentuk ikoniknya seperti ini. Ini itu disebut double helix. Jadi ada dua double strand yang saling berpasangan gitu. Jadi di sini nanti ada base, ada leading strand dan juga ada lagging strand. Tapi itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi untuk memahami DNA, kalian harus paham dulu
nucleotides. Jadi nucleotides itu terdiri dari ada deoxyribose dan ribose untuk gulanya sendiri. Deoxyribose itu kita temukan di DNA, sementara ribose itu kita temukan di RNA. Nah, di sini kita ada nitrogenous base-nya, basa nitrogennya, ada purine, ada pyrimidine, dan ada purine. Nah, jadi bedanya purine sama pyrimidine itu apa? Kalau pyrimidine itu single, dia itu cincinnya cuma jomblo guys, cuma satu. Sementara purine itu dia punya pasangan di sini. Nah, terus biasanya mereka pairingnya gimana? Biasanya itu kalau di dalam DNA, adenine selalu pairing sama thymine, dan guanin selalu pairing sama cytosine. Tapi kalau dalam RNA, thymine itu digantikan oleh uracil. Jadi kalau dalam RNA, adenine sama uracil, and guanin sama cytosine. Jadi kalau ditanya apa perbedaan DNA dan RNA, perbedaannya di dalam DNA ada thymine, tapi tidak ada uracil, dan dalam RNA tidak ada thymine, tapi ada uracil. Gitu guys. So, jadi siapa yang nge-propose model ini? Siapa yang ngegambarin model ini? Kan nggak mungkin dong ini model tiba-tiba muncul kayak penampakan gitu. Nah, jadi ini dua tokohnya itu, namanya mereka adalah Watson and Crick, dan mereka lah yang nge-propose model DNA seperti ini, dan hingga saat ini inilah model yang kita gunakan. So, next. Nah, jadi ini central dogma biology. Jadi dari sini kita tahu DNA, dari DNA kita terus ditranskrip ke protein, terus ditranslate ke jadi dari DNA ditranskrip ke RNA, lalu ditranslate ke protein. Nah, seperti yang kalian lihat prosesnya seperti ini. Jadi pertama ada DNA replication, terus ini atau enggak ini kita abaikan saja dulu. Jadi pertama kita mulai dari DNA, lalu ditranskrip sama RNA, ditranskrip menjadi mRNA, lalu akhirnya ditranslate menjadi protein. Nah, untuk detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. So, next. Nah, ini untuk PR kalian untuk memahami lebih dalam mengenai DNA. Jadi, yang pertama, kalian harus cari kenapa DNA harus di-copy. Lalu yang kedua, kapan DNA harus di-copy. Dan ketiga, how is the characteristic of the new DNA strands? Jadi maksudnya apakah karakteristiknya sama dengan parental strand-nya atau apakah berbeda? Nah, itu untuk PR kalian. Next. So, untuk video kali ini sampai di situ saja. See you on the next video. Bye.